Ini adalah Toyota Veloz, salah satu mobil paling larisnya Toyota di Indonesia. Nah, si Veloz ini juga jadi salah satu mobil termurahnya Toyota yang ada fitur safety canggihnya mereka ya, TSS atau Toyota Safety Sense. Cuman memang sampai sekarang masih banyak nih orang-orang yang kurang maksimal lah ya manfaatin fitur Safety Sense ini. Jadi masih banyak yang kurang ngerti cara pakainya gimana, terus fungsi detailnya buat kayak gimana. Nah itu makanya sekarang Toyota sponsorin kita buat bikinin video buat ngedetailin lebih lanjut soal fitur TSS ini. Nah buat lengkap ya, simak di Bedah Fitur TSS Toyota Veloz. Satu, kumpulan sensor. Fitur Toyota Safety Sense berfungsi buat membuat Veloz ini bisa mendeteksi kemungkinan tabrakan, mendeteksi kalau mau keluar lajur, dan mendeteksi objek di titik blind spot. Nah, ada beberapa sensor khusus ya yang dipakai TSS di Veloz ini. Pertama, ada stereo camera yang posisinya persis di belakang spion tengah ini. Stereo ini artinya dua ya, yang artinya ada dua kamera. Fungsinya supaya bisa mengenali objek di depan mobilnya. Misalnya mobil atau pejalan kaki atau garis jalan di depan mobil kita ya. Dan sekaligus bisa mendefinisikan jarak lebih akurat sama objek yang sedang dideteksi. Stereo camera ini dipakai buat fitur TSS Pre-Collision System, Lane Departure Assist, Front Departure Alert, dan Pedal Miss Operation Control. Dan pastikan kaca di depan lensa kamera ini bersih ya, atau nggak kotor-kotor banget lah, biar fungsinya tetap optimal. Jadi misalnya lagi di cuaca yang parah banget, kayak hujan yang terlalu deras, atau kabut yang super tebal, itu nanti bakal dikasih peringatan kayak gini nih. Dan selain stereo camera, ada juga dua radar yang bersembunyi di balik bumper belakangnya, yang posisinya sedikit di bawah lampu kiri dan kanan. Kedua radar ini nggak kelihatan ya kalau dari luar, jadi sinyal radarnya bisa menembus bumper. Nah, dua radar ini dipakai buat fitur TSS Blind Spot Monitoring dan Rear Crossing Traffic Alert. Yang keduanya bisa mendeteksi kehadiran objek kayak mobil atau motor di titik 3/4 belakang kiri dan kanan mobil kita, yang biasanya dikenal sebagai titik blind spot ya. Nah, pastikan juga bagian bumper ini nggak ditempel-tempel stiker tambahan atau lecet yang parah ya, supaya fungsi sensornya tetap optimal. 2. Pre-Collision System. Oke, fitur TSS yang pertama, Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking. Jadi, Veloz ini bisa mendeteksi kalau ada kemungkinan tabrakan dengan mobil di depannya. Misalnya, mobil depan tiba-tiba ngerem mendadak, atau bisa juga kalau kita lagi jalan konstan dan tiba-tiba ada mobil yang motong di depan kita yang kecepatannya jauh lebih rendah dibanding kita ya. Nah, kalau terdeteksi bakal terjadi kemungkinan tabrakan, kita bakal dikasih peringatan kayak gini ya di MID. Nah, peringatan ini adalah Pre-Collision Warning. Dan kalau ini udah muncul, sebisa mungkin kita diminta injak pedal rem ya, supaya bisa terhindar dari tabrakan. Nah, misalnya udah dikasih peringatan tadi dan kita tetap nggak injak remnya, fungsinya bakal berubah jadi Pre-Collision Braking, di mana sistemnya bakal ngeremin secara otomatis buat kita. Jadi mobilnya bakal berhenti sebelum nabrak objek di depannya. Nah, kalau Pre-Collision Braking ini aktif, bakal selalu ada bunyi kayak gini nih. Jangan kaget ya, emang semua rem otomatis mendadak gini pasti bunyinya heboh kok. Dan kalau Pre-Collision Braking-nya aktif, dia bakal ada indikator tambahan tanda serunya. Nah misalnya Pre-Collision Warning-nya udah muncul dan kita udah injak pedal rem, tapi terdeteksi injak pedal remnya kurang kuat yang masih bikin mobil lalu tetap bisa nabrak kendaraan di depan, bakal aktif fitur Pre-Collision Braking Assist yang bakal maksimalin remnya supaya lebih meminimalisasi kemungkinan tabrakannya. Pre-Collision System ini bisa mendeteksi berbagai objek ya, termasuk mobil, motor, pejalan kaki, dan beberapa objek lainnya. Tapi secara umum, baru bisa mulai bekerja kalau kecepatan mobil kita di atas 4 km per jam ya. Lebih detailnya di tabel ini. Nah, kita bisa matiin fitur Pre-Collision ini ya. Caranya, tahan tombol di kanan sini selama 3 detik sampai indikator off ini muncul. Tapi fitur Pre-Collision ini bakal otomatis nyala lagi begitu kalian matiin mesin mobil dan dinyalain lagi ya. Ada settings yang bisa diubah di MID ya. Di bagian front camera sini, Pre-Collision Warning timingnya bisa diset ke early, standar, dan late. Early buat dikasih peringatan meskipun sama mobil depan masih agak jauh, dan standar lalu late itu buat dikasih peringatan kalau sama mobil depannya udah lebih dekat. 3. Lane Departure Assist. Lanjut, TSS di Veloz juga termasuk fitur Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention ya. Nah, kedua fitur ini sama-sama bisa membaca garis putih atau kuning di kiri dan kanan mobilnya yang jadi pembatas lajur. Dan bisa ngasih tahu kita kalau mobilnya bakal keluar lajur tanpa kitanya bermaksud buat jalan keluar lajur. Misalnya, kita lagi agak bengong gitu dan jalannya pelan-pelan ke kiri terus. Dan gak sadar, tahu-tahu udah hampir pindah ke lajur sebelah ya. Oke, jadi Lane Departure Warning itu fungsinya buat kasih peringatan aja di MID dan dengan bunyi pas terdeteksi
mendeteksi kita jalan keluar lajur di atas 60 km per jam tanpa kasih lampu seinnya. Dan lane departure prevention itu bakal mencegah kita keluar lajur kalau udah ada warning tadi dengan ngasih feedback setirnya diputar balik perlahan biar mobilnya nggak jadi keluar lajur. Oh, ganggu dong, mau ke kiri kanan bakal bunyi-bunyi terus. Nah, yang benar, emang kalau mau pindah lajur itu wajib buat nyalain lampu sein ya. Karena di fitur ini, kalau kalian kasih lampu sein, dia nggak bakal bunyi ngasih peringatan kok. Dan buat mengingatkan, lane departure warning dan prevention ini fungsinya bukan buat menjaga kita terus-terusan ada di tengah lajur ya. Tapi hanya buat mencegah aja supaya kita nggak keluar lajur. Jadi dia bukan muter setirnya terus-terusan. Melainkan baru mulai bekerja pas terdeteksi kita nyaris keluar lajur aja. Sistem ini juga bakal tahu ya kalau kita nggak megang setirnya, kalau kita terdeteksi keluar lajur 2 kali berturut-turut dalam rentang 3 menit. Dan dia bakal ngasih peringatan khusus kayak gini buat kita segera pegang kendali setirnya. Nah, sistem lane departure ini udah bisa baca garis lajur di kecepatan rendah ya, yang bakal ditunjukin sama garis gambar lajur gini di MID-nya. Tapi dia baru bakal aktifin peringatan dan intervensi setirnya kalau kita jalan di atas kecepatan minimal 60 km per jam tadi. So, emang optimalnya pemakaian ini untuk di jalan tol ya. Lane departure system ini juga bisa dimatiin. Caranya tinggal klik sekali aja tombol yang di kanan dashboard ini tadi. Tapi dia nggak perlu ditahan ya. Nanti bakal muncul gambar ini yang bertuliskan off. Nah, tapi ini nggak nyala otomatis lagi pas kalian matiin terus nyalain mobilnya lagi ya. Jadi harus diklik sekali lagi biar nyala lagi. Dan ada settings yang bisa diubah di MID-nya juga. Lane departure warning timingnya bisa diset ke early, standar, dan late. Early buat dikasih peringatan lebih dulu pas sudah mulai mau keluar lajur. Dan standar atau late buat dikasih peringatan yang sedikit lebih telat. Dan steering assist-nya juga bisa dimatiin. Dan kalau ini dimatiin, jadi nanti lane departure-nya bakal sekedar ngasih peringatan aja tanpa kasih koreksi setir. 4. Front departure alert. Kalian pernah lagi di lampu merah terus main HP dan tiba-tiba diklaksonin sama mobil di belakang karena ternyata lampunya udah hijau dan mobil di depan kalian udah jalan dari tadi. Nah, fitur front departure alert ini bakal kepake di situasi kayak gitu. Karena kalau kita lagi berhenti di belakang mobil lain dan beberapa detik kemudian depan kita udah mulai jalan, sementara kitanya nggak ikut jalan, kita bakal dikasih peringatan kayak gini nih. Nah, kalau udah dikasih peringatan, harusnya kita bisa sadar ya dan ikut mulai jalan juga. Buat mati nyalain sistem front departure alert ini langsung dari MID ya. Dan kalau kita matiin pre-collision system dari tombol di kanan sini, dia juga otomatis bakal mati. Dan kita bisa juga atur peringatan ini mau muncul secepatnya begitu mobil depan kita udah jalan, atau ada jeda beberapa detik dulu dengan pilih early, standar, atau late ini di timingnya. Nah, catatan, ada beberapa hal yang bisa bikin front departure alert ini nggak bekerja ya. Misalnya, kita udah berhenti di lampu merah dengan ada mobil di depan kita, tapi tiba-tiba ada orang atau motor lewat di depan kita. Atau seandainya jarak kita berhenti dengan mobil depan luar biasa mepet gitu ya. Atau kalau brake hold-nya lagi aktif dan kita lepas pedal rem ya tanpa pindahin ke N, itu juga front departure alert-nya nggak bisa aktif. Intinya, kita juga harus selalu tetap perhatiin keadaan langsung di depan kita ya. So, jangan terlalu mengandalkan sistem front departure alert ini sebagai pengingat utama. 5. Pedal miss operation control. Nah, fitur yang ini bakal berfungsi buat kalian yang suka teledor atau nggak sadar kalau injek pedal gas ya. Jadi, pedal miss operation control ini bakal ngasih peringatan dan meredam output gas begitu terdeteksi ada kemungkinan bakal nabrak objek di depan pas kita baru mulai jalan dari berhenti. Misalnya nih, kita lagi parkir dan di depan persis kita ada mobil atau ada tembok, tapi somehow kalian nggak sadar ya. Dan begitu mau jalan, abis pindahin ke gigi D, keinjek tuh pedal gasnya dalam-dalam. Nah, nanti bakal langsung muncul warning kayak gini di layar. Dan gasnya juga sekaligus teredam ya. Jadi mobilnya cuma bakal gelinding sedikit aja supaya ngasih waktu ke kita buat injak pedal remnya. Nah, efek engine power suppression control atau peredaman tenaga mesinnya ini bakal diterapkan selama maksimal 8 detik selama pedal gasnya kita tekan terus ya. Tapi seandainya peredaman tenaga mesin ini nggak cukup buat bikin kita nggak nabrak sama objek di depan, nanti bakal diaplikasikan brake control atau rem otomatis selama 1,5 detik. Oke, syarat biar fitur pedal miss operation control ini bisa jalan, jarak dengan objek di depannya maksimal 4 meter ya. Dan mobil kita juga harus ada di rentang kecepatan 0 sampai 10 km per jam. Makanya emang dia bakal beroperasi misalnya pas kita mau keluar dari tempat parkir atau lagi di kemacetan parah aja gitu ya. Nggak ada settings yang bisa diganti di MID, tapi sistem ini bakal ikut mati kalau kita matiin sistem pre-collision dengan nahan tombol di kanan ini selama 3 detik. Atau kalau kita matiin traction control atau stability control. 6. Blind spot monitoring.
Dari beberapa sudut, objek yang berada di posisi 3/4 belakang kiri atau kanan mobil kita itu kadang-kadang nggak kelihatan ya. Makanya posisi ini sering disebut blind spot atau titik buta. Nah, fitur blind spot monitoring ini bisa aktifin indikator lampu ini di spion kanan atau spion kiri velos ini seandainya terdeteksi ada objek kayak mobil, motor, atau pesepeda di titik blind spot kita. Atau ada objek yang mendekati titik itu dengan cepat ya. Jadi kalau ada mobil di blind spot kiri, indikator blind spot di sebelah kiri spion bakal nyala. Dan kalau ada mobil di blind spot kanan, indikator blind spot di spion kanan bakal nyala. Nah, seandainya indikator blind spotnya udah nyala, tapi kita tetap nekat ya mau belok ke sisi itu dengan nyalain lampu sein ke sebelah sana. Nah, indikatornya bakal langsung berkedip ya. Dan kita juga dikasih peringatan bunyi bip-bip ya. Kedipan dan bunyi ini juga bakal muncul seandainya kita udah ngasih lampu sein duluan dan tiba-tiba ada mobil yang baru mendekat ke area blind spot kita. Sebagai catatan, indikator blind spot ini baru mulai bisa nyala di atas sekitar 16 km per jam ya. So, di bawah kecepatan itu nggak bakal bisa aktif ya. Buat matiin atau nyalain fitur blind spot monitoring ini dari settings di MID, vehicle settings, dan BSM/RCTA. Terus tinggal mati atau nyalain aja bagian BSM-nya ya. Dan uniknya, tingkat keterangan nyala indikator di spionnya bisa diubah ya dari settings di bawah sini. Ini yang lebih redup dan ini yang lebih terang. 7. Rear cross traffic alert. Kalau blind spot monitoring itu kepake pas kita lagi jalan. Nah, rear cross traffic alert ini punya prinsip yang serupa, tapi kalau kita lagi mau keluar parkiran ya. Jadi misalnya, kita baru mau keluar parkiran dengan cara mundur ya. Nah, posisi yang terlalu jauh di kanan belakang kita atau kiri belakang kita, itu kan biasanya bakal sulit tuh kelihatan dari spion atau bahkan dari kamera mundur juga nggak kelihatan ya. Nah, di sini, radar yang sembunyi di balik bumper belakang tadi, itu bisa mendeteksi kedatangan mobil atau motor yang mendekati kita dari kanan belakang atau kiri belakang kita. Nah, misalnya ada mendekati kita dari posisi itu, kedua indikator blind spot di spionnya bakal berkedip dan ada bunyi peringatan ya. Peringatan ini supaya kita jadi lebih aware ya. Sebisa mungkin kita disuruh ngerem dulu nih buat lihat kiri atau kanan belakang kita. Dan kalau udah lebih clear baru deh kita mulai jalan lagi. Rear cross traffic alert ini baru bekerja kalau mobil kita mundur dalam kecepatan kurang dari 8 km per jam. Dan juga nggak bisa mendeteksi kendaraan yang mendekat ke kita dengan kecepatan yang terlalu tinggi ya. Nah, buat mati nyalain fitur ini juga sama kayak blind spot monitoringnya. Dia ada di MID, vehicle settings, dan BSM/RCTA. Terus nanti tinggal mati atau nyalain aja bagian RCTA-nya ya. 8. Safety lainnya. Di luar fitur Toyota Safety Sense-nya, fitur keselamatan lainnya Veloz ini juga termasuk lengkap ya. Kita bahas buat Veloz varian tertinggi QTSS ini ya. Dari remnya, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram juga. Nice ya. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist juga lengkap. Stability control dan traction control juga ada. Kita bisa matiin traction controlnya aja kalau tombol ini kita tahan sebentar. Atau kalau kita tahan lama, dia bakal sekalian matiin stability controlnya ya. Buat aktifin lagi cukup klik sekali lagi aja tombolnya. Ada hill start assist juga yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan. Ini supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya pakai merosot dulu. Airbagnya ada 6 ya, 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Ada indikator seatbelt penumpang semobil juga ya. Nice, di belakang ada sensor parkir 2 titik yang sewarna bodi dan ada indikatornya di MID. Dan kameranya ada 4 ya, 1 kamera depan, 1 kamera di masing-masing spion, dan kamera belakang. Dan dia bisa ngasilin gambar 360 derajat gini yang kualitasnya termasuk cukup oke. Dan ada beberapa pilihan angle-nya juga. Nah, yang unik, dia ada fitur traffic alert juga nih yang memanfaatkan image recognition dengan mengedipkan garis kuning ini kalau ada objek yang lewat ya. Not bad nih ya, seandainya objek yang lewat terlalu pelan sampai ke skip gitu sama fitur rear cross traffic alertnya. Dan bonusnya, gambar mobilnya bisa diganti warnanya juga ya buat samain sama warna mobil kalian. Dan yang lebih simpel tentunya ada APAR atau alat pemadam api ringan dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. So, menurut kalian soal fitur TSS di Toyota Veloz ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk video kayak gini. See you next time.